Ya, kembali mengalami penurunan sampai zona 1676.60 lalu kemudian ditutup di area 1683. Tapi pagi ini kita sempat melihat zona 1680 kembali disentuh dan lalu kemudian rebound sampai teritori 1691. Nah, pertanyaannya adalah pasti adalah berkutat terkait dengan apakah ini sudah saatnya naik atau tidak. Oke, kalau kita lihat dari pola falling wedge yang 2 hari terakhir kita lihat, ini potensinya sebetulnya masih tetap ada ya. Jadi ada peluang terkait dengan falling wedge yang nantinya areal resisten tersebut ditembus. Sayangnya kemarin memang terlampau cepat kita menyimpulkan terkait dengan pola atau gap up yang terjadi di 17.00, kemudian sempat naik sampai 17.14, ternyata di 17.14 justru di areal tersebut agak sulit untuk mendapatkan dorongan kembali dan akhirnya kembali terkoreksi. Saat live streaming saya sempat menyebutkan terkait dengan area 1676 dan itu potensi dari support yang ada di falling wedge di grafik K4. Tentunya kalau Anda simak dari grafik yang sempat kami share tadi pagi, maka kemungkinan potensi ini adalah sudah mulai disentuh kembali lalu kemudian dia coba bangkit. Dan juga di live streaming kemarin saya sempat sebutkan areal-areal tertentu yang akan menjadi potensi breakout. Jadi itu yang akan kita gunakan strateginya untuk hari ini, antara dia breakout resisten kah atau breakout area support. Kalau misalkan zona support yang ditembus, maka wow, kemungkinan kita akan melirik zona 1650 atau bahkan 1639, bahkan paling jauh kemungkinan di area 1598. Sementara untuk resisten sendiri, kalau dia survive di atas 1690, saya rasa yang paling memungkinkan hanyalah area 1702 atau bahkan 1714. Mungkin saja potensi 1714 pun akan sedikit digoyahkan, lalu kemudian dia akan kembali kolaps. Nah, kita belum bisa melihat area 1725 atau bahkan 1730 sampai saat ini, karena kemungkinan potensinya mau tidak mau untuk stimulus sendiri baru akan ditandatangani oleh Presiden Biden setelah disahkan oleh DPR, yang ternyata agenda untuk pembicaraan tersebut baru akan dilakukan esok hari waktu setempat. Artinya mungkin kalau kita kategorikan katakanlah hari Rabu di Amerika, berarti mungkin sekitar hari Kamis pagi untuk penatangan ataupun pengesahan dari DPR, lalu kemudian bergulir kepada Presiden Biden. Lalu kemudian yang paling kita soroti lagi-lagi adalah yield atau treasury yield dan juga comparison terkait dengan obligasi. Kondisinya hampir sama, walaupun keduanya tidak mengisyaratkan terkait kegagalan dari pola yang kemarin kita curigai, yaitu inverse head and shoulder ataupun head and shoulder. Nah, tapi kali ini kita akan coba lihat dari sisi lain yang mungkin saja akan menjadi peluang yang bisa kita manfaatkan. Either dia akan tembus zona support atau zona resisten, juga akan nantinya berpengaruh terhadap pergerakan gold. Nah, kita akan lihat technical view 9 Maret 2021. Irfan untuk Agrodana. Jadi kalau outlook 9 Maret 2021 jam 11:28 waktu Indonesia bagian Barat, kita kembali ulas terkait dengan bond atau obligasi 10 tahun dan juga nanti kita akan lihat dari yield sendiri ya. Oke, comparison sangat diperlukan karena memang dalam 1 bulan terakhir mau tidak mau inilah yang sedang menjadi fokus perhatian para pelaku pasar. Menjadi sisi kekhawatiran juga kita akan mengukur apakah emas memang sudah saatnya kita akan buang jauh-jauh, dalam artian kemungkinan tren reversalnya atau big reversalnya adalah bearish atau memang ini adalah gangguan ya, mungkin saja terkait dengan faktor psikologis pasar. Oke, sentimen pasar terkait dengan obligasi, kalau kita lihat dari pola pergerakan kemarin untuk sebenarnya tidak fail ya untuk apa yang kita curigai terkait dengan inverse head and shoulder. Hanya saja sekarang saya mencoba melihat dari sisi lain, yaitu terkait dengan pola wedge. Ya, pola wedge-nya ini memang cenderungnya sama atau bisa disebutnya pennant. Dan pennant ini sayangnya memang pennant yang kecenderungannya memiliki kecenderungan untuk mengalami penurunan. Tapi patokannya akan ada berada di resisten ataupun support. Jadi indikasi apakah dia akan melanjutkan penurunan ya seperti ini atau memang dia akan reversal, itu tergantung dari breakout resisten kah atau breakout area support. Kalau dia breakout area support, otomatis kita akan paham kenapa nantinya emas akan tergelincir jauh lebih dalam. Tapi kalau misalkan dia breakout area resisten, ada harapan kemungkinan potensi emas akan kembali ke 1700 dan itu berarti obligasi akan kembali naik. At least kita butuh breakout di zona 96.05. Kita lihat juga dari grafik daily-nya akan seperti apa, yang ternyata menunjukkan pola penurunan yang kemarin ya. Jadi pasca adanya doji candle ditemani dengan bearish candle. Nah, hari ini berarti seperti ini. Kita masih belum tahu apakah dia bisa atau sanggup melewati area tertinggi kemarin apa tidak. Oke, kalau tadi bond
ini adalah bond yield ya. Jadi dari sisi yieldnya ternyata di grafik daily juga mengisyaratkan yang sama, tapi kita juga masih lihat indikasinya berimbang ya. Jadi kalau misalkan di obligasinya dia ada kesempatan naik, ini pun ada kesempatan turun untuk yieldnya. Dilihat dari grafik 1 jamnya, berarti kalau kemarin kita memiliki kecurigaan terkait head and shoulder, ini juga sama ya, triangle. Bahkan dia sudah menyentuh area support ya. Oke, this is good ya. Ini hal yang bagus di pagi hari. Kalau memang ternyata dia bisa tembus area supportnya, malah jauh lebih bagus ya. Berarti ini ada kesempatan untuk koreksi atau bahkan penurunan sampai 1.50 ya, atau 1.51. Meredanya yield berarti kita bisa compare dengan gold yang sangat wajar kalau misalkan spike terjadi di pagi hari. Walaupun sebelumnya saat sesi pembukaan Asia, dia justru kecenderungannya mengalami penurunan atau tekanan sampai zona 1680. Oke, ini dari sisi yieldnya terlebih dulu, jadi ada ekspektasi penurunan. Tapi hati-hati kalaupun misalkan katakanlah dia kembali naik, ya saya rasa kalau misalkan naik dan bahkan tembus area 1.61, ini akan sedikit berbahaya ya. Bukan sedikit lagi, tapi mungkin lebih berbahaya, jauh lebih berdampak kepada gold ya. Kalau secara garis besarnya kita lihat ya, secara total sebetulnya dia masih dikategorikannya masih cukup rendah yield ini. Kita lihat, nah ini ya. Jadi sebetulnya kalau misalkan secara garis besarnya dia masih kecenderungannya memang masih belum pulih dari sejak penurunan yang terjadi di tahun 2018. Jadi Anda bisa lihat di sini, ini memang berusaha bangkit ya, lengkungannya sangat cantik sebetulnya. Tapi juga kita belum bisa melihat apakah ini memang seterusnya akan mengejar area 1.95 atau tidak. Kalau iya berarti ini akan mau tidak mau Fed akan terdesak untuk melakukan kenaikan suku bunga. Ya, tapi sampai detik ini kita belum bisa melihat apa yang akan dilakukan oleh Fed dikarenakan mereka sedang dalam masa black period sampai at least FOMC meeting di tanggal 16 ataupun 17. Oke, dari sisi DXY-nya sendiri kalau kita lihat potensi pergerakannya, oke, potensi ini ya ini secara garis besar ya, ini penurunan sejak bulan Maret 2020. Kemudian kalau kita perbesar lagi, ini adalah masa-masa di mana dia sempat mengalami zigzag ataupun sideway sebelum akhirnya dia turun. Jadi kita akan lihat apakah ini bisa dikejar lagi apa tidak. So far dia berusaha untuk mengejar area ini adalah area 100% ya dari Fibonacci retracement, yaitu di angka 93.22 ya. Sampai saat ini arealnya sendiri masih di 92.2 atau 36 ya. Candlestick dibukanya gap up ya kalau dilihat dari sini, jadi kemungkinan dia tutup gap lalu kemudian bangkit lagi ya. Ini masih 50-50. Jadi kita belum tahu apakah dia akan terus tergelincir atau memang hanya menutupi gap lalu kemudian bangkit lagi. Nah, oke, di H1 saya ambil saja di H1-nya biar lebih ringkas. Anda bisa lihat di sini pergerakannya juga kita pennantnya tapi naik ya, pennant naik. Kemudian ini juga bisa nggak dikategorikan sebagai rising wedge? Kalau ya berarti kita masih bisa lihat ini dia dalam fase sudah menembus atau breakout area support ya. Jadi ada harapan ini turun, lalu ini adalah sekedar pullbacknya ya, pullback sesaat. Sebetulnya ini belum sempurna juga karena bisa jadi false breakout ya. Kalau ini turun, berarti kita akan bisa mengkonfirmasi pola falling wedge yang ada di grafik gold. Jadi kalau outlook gold 9 Maret 2021 jam 11:35 waktu Indonesia bagian barat, high 1691.40 dan low 1680.00. Kemudian running price 1688.90. Oke. Karena tadi kita sudah membahas dari sisi bond yield ataupun bond 10 year lalu kemudian dengan DXY, kita akan coba compare dengan apa yang terjadi di gold ya. Apakah bisa konfirmasi terkait dengan falling wedge yang kemarin apa tidak. Oke, meanwhile 2 hari yang lalu kalau tidak salah saya sempat mengatakan strategi medium term bisa saja digunakan atau mulai digunakan saat dia menyentuh zona di bawah 1680 atau mungkin 1670-an ya. Lalu kemudian stop loss-nya juga sudah saya berikan gambaran kalau misalkan Anda ingin manfaatkan sebagai medium term ya, kurang lebih di area ini. Ini adalah zona krusialnya dan saya rasa ini akan menjadi pertahanan terakhir kita. Jadi kalau misalkan dilihat dari pola ya, ini adalah ngegas terakhirnya. Saya ambil dari titik 8 Juni sampai tertinggi di Agustus. Di beberapa trader ataupun mungkin para pengamat ekonomi menggunakan dari titik terendah ini ya, dari saat dia terjun
yaitu saat awal pandemi sampai titik tertinggi di bulan Agustus. Kita coba lihat ya, apa bedanya. Anda lihat di sini, area terendah kita adalah area 100% 1670.50, itu yang menjadi penanda. Oke, saya coba tarik dari pola pandemi ya, awal pandemi. Apakah dia memiliki kesempatan untuk bisa dikatakan bullish masih tetap terjaga apa tidak. Oke, saya bedakan warnanya di sini. Di sini Anda bisa lihat area dari 61.8% itu 1689. Kalau kita ambil dari ini adalah tren yang besarnya ya, tren yang lebih besar, itu sudah lolos. Walaupun sebetulnya ya kembali lagi bisa saja kita sebutnya sebagai false breakout. Itu pun dengan kondisi, dengan catatan andai kata dia bisa atau berhasil naik kembali. Nah, ini berarti kita memiliki dua area yang sangat penting ya, 1689, 1670. Berarti ini bisa kita gunakan. Kalau misalkan hari ini ternyata dia berhasil survive di atas 1689, berarti let's say 1690 atau 1691, berarti kita masih bisa ada harapan kenaikan sampai at least 1700 kembali, dan mungkin saja 13 atau 1714 yang kemarin sempat dicapai. Tapi kalau misalkan dia turun bahkan tembus zona 1670, hati-hati zona 1598. Ini persis dengan apa yang sempat kita gambarkan. Oke, berarti ini akan menjadi penentunya. Nah, ini yang saya maksud, kalaupun misalkan Anda ingin bersrategi jangka panjang atau medium term ya, at least 6 atau bahkan 1 tahun gitu, kemungkinan potensinya kalau misalkan Anda manfaatkan di area 1670-an atau 1680 let's say ya, berarti kita harapkannya mungkin yang terdekat adalah 1765 ya, itu pun dengan catatan 6 atau 8 bulan at least, atau bahkan 1 tahun. Tapi untuk strategi intraday atau ya daily, kemungkinan potensinya justru kita akan mengharapkan area 1689 ini berhasil ditembus. Nah, terkait dengan apa yang sempat kita kupas, yaitu tentang falling wedge, ini yang kemarin kita sampaikan ya, ada dua pola atau dua asumsi. Saya sempat mengatakan itu. Asumsi pertama jelas fail ya, karena asumsi pertama kemarin 1, 2, 3, 4, 5, dan ini harusnya tembus. Tapi ternyata yang terjadi dia adalah false breakout. Nah, ini yang dikhawatirkan terjadi. Kemudian, apakah pola falling wedge ini gagal apa tidak? Seperti yang Anda lihat, ternyata dia masih tertahan di dalam zona supportnya. Jadi kita belum bilang ini gagal, dan berarti kita masuk ke asumsi kedua. Asumsi kedua berarti inilah 1, 2, ini adalah ketiga, ini adalah keempat, dan ini 5. Berarti memang saatnya dia akan melakukan penembusan area resisten. Kemarin di live streaming saya juga sempat mengatakan mungkin akan ada teritori 76 ya, 76 ataupun 78. Di situ baru Anda boleh melakukan buy on dip, atau Anda tunggu saja sampai dia bangkit kembali dan tembus zona 1687 atau 1690, dan itu persis yang terjadi. Tadi malam dia sempat sentuh 1676, kemudian ditutup di 1683. At least ya mengcover sedikit ya. Nah, sekarang kita tinggal lihat penentuannya, apakah dia tembus apa tidak. Berarti kalau kita kategorikan ini 1, 2, ini 3, ini 4, ini 5. Nah, yang ini bagaimana? Yang ini kita kategorinya A, B, C, D, E. Ya, jadi kalau misalkan ini 1, 2, ini A, B, C, D, E. Nah, 3-nya berarti ini adalah teritori 3. Kemudian ini 4, ini 5, dan ini tinggal menantikan apakah breakout atau tidak. Sampai saat ini area tertingginya 1691. Jadi masih menggantung ya. Jadi kalau misalkan ini berhasil tembus comparisonnya, berarti kita bisa ekspektasikan adalah yield-nya mereda, kemudian obligasinya mengalami kenaikan, of course dolar agak sedikit merendah ya, atau melemah. Sementara di grafik H1 juga dia memiliki pola yang sama ya, kemarin tepat di area ini, kemudian sekarang sedang berada di area resisten. Jadi hati-hati. Saya ke pagi ini kenapa saya sampaikan referensinya adalah dua strategi, di mana keduanya adalah menantikan antara breakout ya. Jadi pilihannya Anda bisa follow buy saat dia breakout area resisten. Berarti resistennya adalah 1688 sampai 1690. Berarti Anda tinggal tambahkan 1 poin saja, Anda baru bisa follow buy di atas area tersebut ya. Karena apa? Karena kita mau make sure bahwa itu adalah lecutan ke atas, bukan false breakout seperti ini. Minimal jaraknya sampai teritori 1708 atau 1709 maksimum ya. Saya tidak memprediksikan ini akan jauh lebih melontar ke atas, tapi minimal itu bisa menjadi trigger nantinya menjelang Fed atau bahkan penandatangan dari Presiden Biden. Kalau misalkan Anda melakukan sell, saya lebih sarankan saat nantinya area 1676 ditembus. Kalau itu berhasil ditembus, 1674, 1676 ditembus, berarti kita akan melihat pola penurunan seperti apa yang dikatakan di grafik daily ini.
Walaupun ada kemungkinan di sini tidak ada rem ya. Rem yang pertama mungkin historical pass-nya hanya di area 1639, kemudian dia meluncur ke 1598. Jadi hati-hati untuk Anda yang dananya terbatas, tapi kalau misalkan dana Anda ekstra, Anda bisa mulai melirik strategi medium term sebetulnya, tapi juga dengan perhitungan stop loss tentunya. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk AgroDana.